Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur kajian kita. Kali ini kita mengkupas-kupas tentang renungan bagaimana cara mengada di dunia yang berkaitan erat dengan pemikiran eksistensialisme. Oke, dari kecil tentu banyak pertanyaan dalam benak kita tentang hidup ini. Yang menggelayut dalam pikiran kita diantaranya pertanyaan kita tentang bagaimana caranya hidup yang hebat atau bagaimana cara mengada di dunia ini dengan hebat. Pertanyaan dalam diri inilah yang mendorong kita untuk senantiasa berpikir dan mencari. Dengan ini kita coba membuat sebuah diskursus atau sebuah jawaban bagaimana cara hidup yang hebat atau bagaimana cara mengada di dunia dengan hebat. Tentu persepsi saya ini terpengaruh banyak pemikiran yang saya baca dari berbagai literatur dan tentunya pengalaman hidup saya sendiri atas interaksi dengan lingkungan di mana saya hidup. Dalam dunia literatur tentang bagaimana cara hidup yang hebat atau mengada di dunia dengan hebat ini, tentunya hal ini kental kaitannya dengan pemikiran eksistensialisme, baik itu dari timur ataupun dari barat. Seperti contoh dari barat, tokoh Jean-Paul Sartre berkata, manusia yang bereksistensi adalah makhluk hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi dirinya sendiri. Kita tahu eksistensialisme ini sangat mengusung kebebasan ya untuk menentukan diri sendiri. Itu diusung baik di timur maupun di barat. Corak pemikirannya seperti itu. Bagaimana hidup yang hebat harus diawali dari keadaan diri pribadi yang hebat pula. Saya rasa bagaimana cara mengada di dunia dengan hebat harus diawali dengan bagaimana menjadi pribadi yang hebat atau kepribadian yang unggul gitu. Kalau di pemikiran seperti tokoh eksistensialisme timur seperti Muhammad Iqbal, ini tentang bagaimana menjadi insan al-kamil gitu, manusia paripurna, manusia unggul gitu. Kalau di pemikiran barat seperti tokoh Nietzsche ini menjadi Aberman gitu, menjadi manusia Superman kan begitu. Saya menganggap manusia memiliki semua potensi diri yang hebat. Hanya saja potensi ini perlu ditumbuhkan, dilatih dan diarahkan dan dikelola dengan baik. Saya seringkali terkagum-kagum kepada tokoh-tokoh besar yang sukses menjadi pemimpin dunia di usia muda gitu. Seperti Napoleon Bonaparte, Alexander Agung, Julius Caesar, Soekarno, Gajah Mada dan tokoh besar lainnya. Saya menganalisis tokoh-tokoh besar ini memiliki kepribadian diri yang unggul, bahwa kebesaran mereka tersusun dari kualitas-kualitas kepribadian diri yang baik. Seperti halnya sebuah bangunan yang kokoh, tentu selalu tersusun dari elemen pasir, semen, sekruk, baut dengan kualitas-kualitas terbaik. Setidaknya ada dua kualitas diri yang harus dimiliki sebagai prasyarat menjadi manusia hebat ya, kalau kita mengkaji dari beberapa pemikiran. Salah satunya adalah kesadaran dan cinta. Hal yang mendasar yang harus dimiliki dalam diri kita salah satunya adalah kesadaran. Seorang filsuf eksistensialisme dari Pakistan, India, Muhammad Iqbal Lahore berpendapat ada dua kesadaran yang harus kita miliki, yakni kesadaran religius, adalah kesadaran di mana kita berasal dan dari mana kita akan pergi dan kemana kita akan pergi. Dan yang kedua kesadaran profetik, yakni kita menyadari bahwa kita ditugaskan Tuhan sebagai khalifah di muka bumi dan bahwa kita dititipkan dunia untuk kita bentuk sesuai kehendak kita tentunya. Bahwa hidup yang baik adalah hidup yang mampu menciptakan dunianya sendiri. Dunia yang diciptakan haruslah dunia yang mencerminkan diri kita sendiri. Sebuah dunia yang merefleksikan
karakternya dan bakat dirinya. Dunia yang ia ciptakan menegaskan, inilah aku. Iqbal berkata bahwa masing-masing dari kita adalah seniman bagi hidupnya sendiri. Dan seni yang baik adalah seni yang mencerminkan karakter sang seniman, sekaligus membangkitkan semangat yang menginspirasi bagi siapa saja yang melihat atau mengenalnya. Jadi karakternya harus seperti itu ya. Jadi Iqbal pernah berkata bahwa hancurkan dunia sampai berkeping-keping jika itu tak sesuai denganmu, dan ciptakan dunia baru dari kedalaman wujudmu. Jadi karena kita khalifah di muka bumi ya, kita harusnya menciptakan atau membangun dunia ini sesuai kehendak kita, yang sesuai dengan karakter-karakter kita, membangun jati diri kita yang sesuai dengan karakter-karakter kita sendiri gitu. Begitu kata Iqbal, itu mengenai kesadaran. Hal yang kedua adalah cinta. Kualitas yang harus dimiliki adalah cinta. Dengan berbekal dua kesadaran diri tadi, kita akan mulai mencari kemana arah tujuan kita. Mau kita bentuk seperti apa dunia kita, karena kita hidup menciptakan dunia kita sendiri, dunia di mana kita menjadi pengendali penuh, menjadi raja bagi hidup kita sendiri. Maka hal pertama yang harus kita cari dalam hidup adalah menemukan jati diri kita atau mengenali diri kita sendiri. Dalam proses pencarian jati diri inilah saya banyak mengembara, berkeliling kota, memakai sepeda motor, mendaki gunung-gunung, mendalami puisi, belajar musik, mengamen di jalanan, sampai menyendiri dengan tumpukan buku-buku. Hal yang paling mengembirakan saya dalam seumur hidup saya adalah diantaranya bertemunya dengan karya para tokoh pemikir seperti Friedrich Nietzsche, Heidegger, Descartes, Aristoteles, Plato, Socrates, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, Muhammad Iqbal, sampai sosok seperti pemikiran-pemikiran Soekarno. Masa-masa menyelami pemikiran mereka adalah masa-masa penuh cinta dan riang gembira, di mana ketika saat itu saya lebih memilih membeli buku ketimbang baju baru gitu ya. Dan pengembaraan tersebut akhirnya saya menyimpulkan bahwa mencari jati diri pada hakikatnya adalah mencari cinta. Mencari apa yang sesungguhnya kita cintai gitu. Carilah tujuan hidup kita, apa yang membuat kita merasa menjadi diri sendiri, apa yang membuat inilah aku gitu. Dengan kata lain, menemukan jati diri adalah menemukan cinta. Proses pencarian jati diri ini menurut saya lebih tepat dilakukan pada usia muda, sebelum terbebani beban hidup yang berat, yakni sebelum masa tua yang tertuntut berbagai kebutuhan hidup, sehingga akhirnya manusia bekerja semata-mata terpaksa untuk hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan manusia yang seperti ini jelas tidak akan bisa menciptakan dunianya sendiri sesuai kehendak dirinya. Dunia yang dibangun berdasarkan gairah dan cintanya sendiri, karena memang sudah kehilangan kebebasan. Buatlah segala sesuatu kehendak kita di muka bumi ini didasari dengan alasan cinta. Dengan kata lain, cintalah yang harus mendasari semua kehendak pribadi kita. Jalaluddin Rumi berkata, cinta adalah sumber segala kebajikan, karena cintalah sumber segala keikhlasan dan kekuatan. Maka jika seluruh motivasi tujuan hidup kita baik dalam beribadah langsung kepada Tuhan maupun dalam membangun dunia kita di muka bumi berdasarkan cinta, inilah pondasi utama kesuksesan hidup. Dalam mencapai kesuksesan dari dua kesadaran, yakni kesadaran religius dan kesadaran profetik,
Jadi kita tahu tadi ya, kesadaran profetik adalah kesadaran yang sadar bahwa diri kita adalah khalifah di muka bumi. Muhammad Iqbal berkata, "Aku ragu diriku ada, namun cinta mengumumkan aku ada." Dengan kata lain, kata Muhammad Iqbal, aku mencintai maka aku ada gitu. Cintalah yang harus menjadi mesin penggerak hidup apapun di dunia. Kita dasarilah pilihan-pilihan membangun dunia yang kita ciptakan dengan alasan yang paling mendasar adalah cinta dan bukan yang lainnya. Cinta adalah api yang sanggup membakar seluruh kualitas diri kita untuk mencapai satu tujuan. Karena cintalah nantinya kita tidak mengeluh, karena cintalah kita menjalaninya dengan penuh gairah. Muhammad Iqbal berkata, setiap hari malaikat Tuhan mencari wajah-wajah yang berseri-seri penuh gairah. Hidup ini harus dijalani dengan wajah yang berseri-seri penuh gairah, karena itulah sesungguhnya tanda syukur kita kepada Tuhan yang paling nyata gitu. Dan rahasia gairah ini sesungguhnya adalah cinta itu sendiri, adalah modus hidup kita yang bermoduskan cinta gitu. Oke, jadi renungan kita tentang cara mengada di dunia ini kita batasi dulu sampai sini. Kita perlu memiliki kualitas diri, yakni kesadaran dan cinta. Kesadaran yang dibagi dua, kesadaran religius dan kesadaran profetik. Kemudian kita harus memiliki modus hidup cinta gitu. Itu mungkin renungan kita tentang cara mengada di dunia. Sekian dulu. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.